Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zaki Abdurrahman. Kemarin banyak yang tanya melalui komentar di YouTube maupun chat pribadi, mulai dari mana sih untuk belajar SKB penyuluh pertanian. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mulai dari mana belajarnya, yuk kita bahas. Jadi di tahun 2019 Kementerian Pan-RB mengeluarkan sebuah panduan untuk materi pokok soal seleksi kompetisi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun 2019. Di sini terdapat semua formasi jabatan fungsional termasuk di dalamnya penyuluh pertanian untuk ahli pertama dan terampil, dan insya Allah pedoman ini masih relevan dengan seleksi CPNS 2021 untuk penyuluh pertanian, sehingga teman-teman punya alur belajar yang lebih terarah daripada teman-teman tidak punya pedoman dalam belajar mempersiapkan SKB penyuluh pertanian. Untuk filenya sendiri akan saya lampirkan di deskripsi. Di dalam pedoman tersebut, untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama maupun terampil, kita berpedoman pada Permen Pan-RB nomor 2 tahun 2008. Nah, di situ ada 9 materi yang dijadikan kisi-kisi dalam SKB penyuluh pertanian. Yang pertama adalah pertanian secara umum, yang kedua regulasi atau kebijakan penyuluh pertanian, dan yang ketiga program penyuluh pertanian. Yang keempat metode penyuluhan pertanian, yang kelima penyusunan materi, yang keenam prinsip evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian, yang keenam penyusunan materi dan penggunaan media, yang ketujuh prinsip kelembagaan penyuluh pertanian, yang terakhir prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian. Dari uraian sebelumnya, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman ke saya, lebih banyak mempelajari pertanian umum atau jabatan fungsional penyuluh pertanian itu sendiri. Nah, jawabannya melihat dari pedoman yang sebelumnya saya bacakan, kalau kita lihat dari 9 poin, pertanian umum hanya 1 poin, artinya bisa dibilang hanya 11% dari 100% kisi-kisi yang dijadikan pedoman dalam Permen Pan-RB nomor 2 tahun 2008. Maka jawabannya sudah jelas, 90% dalam belajar menghadapi SKB penyuluh pertanian, 90%-nya kita mempelajari tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian itu sendiri. Langkah yang pertama adalah pelajari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sampai betul-betul paham, karena di undang-undang tersebut terdapat azas, tujuan, fungsi, sasaran penyuluhan, kebijakan, strategi, kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan, sampai pembiayaan, dan di situ memuat secara umum ke 8 kisi-kisi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kalau teman-teman tidak paham terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, akan sangat susah untuk memahami materi-materi yang ada di 8 poin tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian itu sendiri. Nah, tadi sudah saya ceritakan gambaran umum dari mana teman-teman harus memulai belajar SKB penyuluh pertanian sampai di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Ayo kita mulai belajar secara sistematis, sembari saya menyusun lagi materi untuk teman-teman pelajari apa aja yang harus teman-teman pelajari permentannya, mulai dari kelembagaan petani, mulai dari materi metode penyuluh pertanian, sampai dengan yang lain-lainnya lagi. Saya akan buat konten-konten itu supaya teman-teman makin terarah belajarnya. Tapi sebelum saya buat konten-konten itu, saya harap teman-teman mulai dari hari ini, mulai dari melihat konten ini, ayo kita belajar pahami betul-betul Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2006. Setelah teman-teman pahami, kita akan belajar lagi selanjutnya. Teman-teman siap? Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa chat di Instagram saya, Zaki Abdurrahmn. Di situ saya akan jawab kalau saya bisa, dan kalau saya nggak bisa, saya akan cari jawabannya. Terima kasih. Moleate Horas Horas Horas.